Sayang, bukannya ibu kejam. Tapi ibu kesulitan menghidupi diri sendiri. Kualitas macam apa ini? Membuang sampah sembarangan. Hasil lotre Suang Sekio. Hadiah kedua, 141 saham 147.410 per saham. Angka-angka ini semuanya benar. Apakah aku memenangkan lotre? Cian Dudu, giliranmu. Ikut denganku. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan mimpikan. Aku benar-benar memenangkan lotre. Aku punya uang untuk membesarkan anakku. Aku tidak akan menggugurkan anak ini. The film was translated and narrated by M. Sepertinya kau benar-benar ingin datang ke dunia ini. Lahir dengan tiket makan. Ibu pasti akan mencintaimu. Satu botol lagi. Pelayan, minta bon, minta bon. Semua biaya hari ini akan dibayar oleh Tuan Muda Xiao. Semua orang makan dan minum yang enak. Makan gratis. Terima kasih sayang, sudah mentraktir ibu makan malam. Tamu terhormat hadirin sekalian. Hadiah pertama. Hak penggunaan permanen Villa Yunding. Disediakan oleh Taipan Property Tuan Yu. Hadiah utama ada di depan mata kita. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tidak akan datang lagi. Silakan berpartisipasi dengan antusias. Baiklah, Kalau aku bahkan bisa memenangkan villa, maka aku benar-benar akan percaya kau adalah dewa kekayaan kecil. hadiah pertama tidak ada di sana kan? Jangan khawatir. Sama sekali tidak. Aku akan coba. Apakah itu hadiah pertama? Apakah aku menang? Bukankah hanya ada satu yang emas? Aku tidak tahu. Dia terlalu aneh. Ini adalah jimat keberuntungan. Bolehkah aku menjabat tanganmu? Tentu, Aku juga mau, aku juga mau. Aku juga mau. aku juga mau. Tunggu. 5 tahun kemudian, Kalau kamu tidak membawa kami mencari ayah, Fubao, putranya Qian duduk. kami tidak akan membantumu memilih nomor permainan. Aku akan mendengarkan kakakku. Sibao, putrinya Qian duduk. Kakak, ayo pergi. Jangan takut, paman akan melindungimu. Apa yang kau lakukan? Apakah kau seorang penculik? Ada aku di sini, kau masih mau menculik anak-anak? Apa yang kau bicarakan? Aku terlihat seperti penculik? Siapa tahu? Dia ibuku. Dia juga The ibuku. film was Aku translated dan kakakku and kembar. narrated by M. Media. Maafkan aku. Itu intinya. Kau terlihat terlalu muda. Kau sama sekali tidak terlihat seperti sudah melahirkan 2 anak. Salah paham, salah paham. Melihat kau pria tampan dan memujiku, suasana hatiku membaik. Aku tidak akan mengganggumu. Itu, bajumu kotorkan. Aku akan menggantinya. Itu, Lupakan saja. Melihat kau tidak terlihat seperti orang kaya. Begitu saja. Fubao, Sibao, ayo pergi. Sampai jumpa. Haruskah kita beritahu ibu kalau dia ayah? Tidak mungkin. Hal-hal yang terlalu mudah didapat tidak akan dihargai. Mereka harus jatuh cinta. Ibu, bisakah kau berhenti mendesakku menikah? Anak, begitu banyak gadis muda yang menempel padamu. Apa kamu tidak menyukai salah satu dari mereka? Mereka semua mengincar uang keluarga Su. Bukan aku sama sekali. Baiklah, kamu hanya berpura-pura miskin di sini, menunggu keberuntungan datang. Lihat kalian berdua, kalian tidak suka yang ini dan tidak suka yang itu. Itu kau. Kau bekerja di sini. Marga Musyu. Ayah, ayah. Dia bukan ayahmu. Ini hari itu, paman yang menganggapku penculik. Sudah lupa. Dia yang paling cocok jadi ayah kami.
Benar. Marganya So dan margaku Kian. Kalau kita gabung, itu rugi uang. Kau yakin? Penampilan ini tidak buruk. Mungkinkah kau tertarik pada penampilanku yang tampan? Kemari. Membiarkan dia jadi ayahmu boleh, tapi kau tidak boleh membiarkan dia tahu kalau keluarga kita kaya, kalau kita punya villa besar. Mengerti? Kenapa? Ibu sedang menguji ketulusan ayah. Benar. Kau, bersediakah kau menjadi ayah tiri anak-anakku? Ayah tiri. Tidak, aku muda dan tampan. Kau punya 2 anak. Ayah, apa ayah tidak suka kami? Anak-anak lain punya ayah. Hanya kita yang tidak punya. Anggap saja aku ayahmu. Semua dihilangkan. Masalah didesak untuk menikah dan punya anak. Baiklah. Aku berjanji padamu. Kalau begitu sudah beres. Kesepakatan. Tapi kita tidak punya banyak uang. Jangan berhayal dipelihara oleh wanita kaya yang lebih tua. Kehidupan di mana kau makan enak dan minum enak di masa depan. Aku masih harus membeli rumah kecil. Aku tidak bisa menunjukkan bahwa aku kaya. Baiklah, aku mengerti. Aku akan menafkahi keluarga. Ayah, ayo pulang. Apa? Sekecil itu. Sangat besar. Bukankah ini rumahmu? Kenapa aku merasa kau tidak familiar dengannya? Ingatanku tidak begitu baik. The film was translated Itu. and narrated Kamar by itu milikmu. M-Media. Rumah macam apa ini? Ini sepertinya kamar kecil. Apa? Maaf, aku... Itu. Kamar itu milikmu. Bukankah pasangan harus tidur di ranjang yang sama? Bukankah seharusnya kita membina hubungan kita? Bukankah ini terlalu cepat? Ibu, aku lapar. Ibu, aku juga lapar. Aku juga lapar. Aku juga lapar. Kamu bisa masak. Kau. Bukankah kamu pelayan restoran? Begitulah. Kita hanya punya sedikit sisa makanan ini di rumah. Ibu, menurutku ini enak. Lebih enak daripada pesan antar. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, nak? Kapan kita pernah memesan makanan dari luar? Barang semahal itu. Menurut pendapatku, ini bahkan lebih enak daripada mie rasa makanan laut buatan kita di rumah. Kamu makan mie seafood di rumah. Mie instan rasa hidangan laut. Aku ingin kau menggunakan milik grup Su, semua sumber daya, untuk mencari wanita dari 6 tahun lalu. Grup Su. Kau pesan makanan. Apa kau baru saja bilang grup Su? Grup Su apa? Kau salah dengar. Itu adalah grup gambar hidup dan siaran. Aku baru saja menjual kembali tiket bioskop. Kalian para calo bilang begitu. Semua sumber daya. Apakah semua calo tiket? Benar. Benar. Baru-baru ini ada gambar hidup berjudul Wanita 6 tahun lalu. Anak muda kamu punya ambisi. Bagus kalau tahu cara menghasilkan uang. Kalau begitu, beri aku sedikit makananmu. Kakak. Diskon penuhku sudah habis masa berlakunya. Akan sia-sia kalau tidak kupakai malam ini. Dan itu menetapkan bahwa aku hanya bisa memesan ayam goreng. Makanya aku beli. Mengerti. Kenapa kamu mendorongku? Kamu ke sana. Tunggu. Kenapa kamu punya 2 paha ayam?
Bukankah tadi aku baru memberimu satu? Dasar bocah kecil, mencuri paha ayamku. Tidak. Berapa harga seorang prajurit? 1. Siapa yang belanja seperti itu? Biar aku tunjukkan caranya. Berapa satu jin kentang, bos? 8 per jin. Baiklah, beri aku kantong, aku akan menimbang. 4 jin, 3 yuan 20. Baiklah, nanti aku skan 3 yuan 50. Bisa beri aku daun bawang sebagai bonus. Tuan muda, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan muda, saya ibu baptis Anda. Saya melihat Anda tumbuh besar. Bagaimana mungkin saya salah mengenali Anda? Tuan muda, ibu baptis. Keluargamu masih punya uang untuk mempekerjakan pengasuh. Pengasuh apa? Itu hanya sebelumnya. Pemilik rumah sewaan. Dan juga bekerja paruh waktu sebagai pengasuh. Ikan mas sedang diskan cepat pergi. Di mana? Ibu baptis. Di luar. Jangan ungkapkan identitasku. Ya, tuan muda. Ayo bantu. Datang. Sudah lama tidak melihat tuan muda begitu bahagia. Kamu ambil ini. Bayar-bayar. Kemari. Tahu juga sedang diskon. Ini dia. Cocok untuk membuat sup ikan mas tahu saat kita kembali. Bos, tolong bungkuskan untukku. Bos, aku jelas membayar untuk 3 jin daging. Kenapa beratnya hanya 2,5 jin? Bukankah ini 3 jin? Kamu pakai timbangan curang. Apakah kamu mencoba membuat masalah? Kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah berada di pasar sayur ini selama bertahun-tahun. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Kalian berdua wajah baru, datang ke sini dan mencoba membuat masalah. Bukan berarti kamu mengurangi timbangan kami. Apa kamu tidak takut? Orang ini adalah penguasa lokal pasar sayur. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Penguasa pasar sayur. Aku penguasa pasar sayur. Dia menetapkan harga daging begitu tinggi untuk menipu orang. Dan dia tidak mengizinkan orang lain menjual lebih murah. Begitu ada protes, tampar, tepat di wajah, di seluruh pasar sayur. Siapa yang belum pernah dipukul olehnya? Benar sekali, Nona muda. Anggap saja kamu tidak beruntung. Apa tidak ada yang akan melakukan sesuatu? Kami sudah melaporkannya ke atasan. Berkali-kali, tidak ada yang mengurusnya. Para pejabat tidak peduli pada rakyat. Mending pulang jualan ubi saja. Apa orang yang bertanggung jawab tidak akan melakukan sesuatu? Orang yang bertanggung jawab Menteri Hei adalah kerabat dari pengganggu ini. Terlebih lagi tanah ini akan diakuisisi oleh keluarga Xie. Mereka tidak akan peduli, hanya berpikir untuk menjual demi uang. Mau diakuisisi oleh grup Xie. Kalau begitu aku tidak punya tempat belanja lagi dong. Bukankah kita semua akan menganggur? Grup Xie, kenapa tidak pernah ada hal baik yang terjadi? Jangan khawatir, grup Su tidak akan mengakuisisinya. Siapa kamu? Mengatakan mereka tidak akan mengakuisisinya berarti mereka tidak akan. Aku benar-benar punya keputusan akhir dalam masalah ini. Memangnya kamu bisa memutuskan apa saja? Hal-hal yang diputuskan oleh grup Xie. Kamu pikir kamu siapa? Grup Su tidak akan setuju dengan keputusan seperti ini yang menipu atasan dan bawahan. Mereka yang tidak tahu akan berpikir kamu adalah ketua grup Xie. Omong kosong besar. Grup Su tidak hanya tidak akan mengakuisisi bisnis semacam ini, tapi juga akan melaporkanmu, pedagang tak bermoral ini, dan mengusirmu. Aku sangat takut. Kamu datang dan usir aku. Jika kamu tidak mengusirku hari ini, kamu akan berlutut dan memanggilku ayam. Kamu yakin sanggup? Jangan sombong dan jangan libatkan aku juga. Mari kita coba. Coba saja, coba saja. Rasanya setiap pria punya mimpi jadi pahlawan. Lagi pula aku punya uang untuk mengganti rugi mereka. Apa yang kau katakan? The film was translated and Mari narrated kita lihat by bagaimana kamu Anthea. mengusirku. Siapa yang menindas keponakanku tersayang? Paman ketiga. Itu dia. Dia memukulku. Kekasihnya juga berkata bahwa timbangan kita mengurangi berat. Timbanganmu jelas-jelas kurang.
Aku benci siapa yang memberimu keberanian untuk memfitnahku. Shu? Paman ketiga katakan sesuatu. Jika kau ingin mempertahankan posisimu, maka diamlah. Paman ketiga, katakan sesuatu. Sudah berapa kali aku memberitahumu untuk mengganti timbanganmu yang tidak akurat itu. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Paman ketiga, kenapa kamu memukulku? Aku memukulmu, dasar bajingan buta. Apa yang kamu katakan padanya? Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Aku mengancam mereka bahwa di masa depan restoran tidak akan lagi mendapatkan pasokan dari pasar ini. Nona muda ini telah menyingkirkan seorang tiran lokal untuk pasar kita. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Nona muda, ambil beberapa tomat. Ini ditanam di rumahku sendiri. Tidak pakai pestisida. Sup tahu ikan mas sudah datang. Enak. Ibu hebat sekali. Ibu memasak lebih enak daripada restoran bintang Michelin. Apakah kau pernah mengajak mereka makan di restoran Michelin? Fubao, kamu menggunakan yang baru dipelajari. Kata-kata dari TV untuk membuat kalimat lagi. Datang. Kamu mencari siapa? Ayah. Ibu. Meskipun kami mendesakmu untuk menikah, Ibunya Suili. kamu tidak bisa diam-diam menikah begitu saja. Masalah sebesar itu, dan kamu bahkan tidak memberitahu keluargamu. Dan membawa seorang gadis untuk tinggal di rumah kumuh seperti itu. Ayahnya Suili. Bagaimana aku membesarkanmu? Semakin banyak uang yang dihabiskan seorang pria untuk seorang wanita, semakin banyak yang bisa dia hasilkan. Benar. Ayahmu dan ibumu kelihatannya sangat kaya. Mereka hanya sombong. Itu semua palsu. Kalian anak muda tidak ingin tinggal bersama kami. Yang bisa dimaklumi. Bukankah Villa Yunding kosong? Kamu bisa pindah ke sana. Yunding Villa. Apa yang kau sombongkan keluarga kita? Tidak punya Yunding Villa. Anak ini mungkin sedang memainkan permainan anak miskin mengejar gadis. Apakah ini rutinitas yang dulu kugunakan untuk mengejarmu? Seriuslah. Sini duduk di sini. Berapa umurmu? Di mana kamu bekerja? Apa kamu perlu aku mengatur posisi untukmu di Grup Shu? Grup keuangan nomor 1 di Jinjiang. Ibu, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Kau bekerja sebagai petugas kebersihan di Grup Shu. Kau tidak bisa mengatur posisi. Anak ini Ayah, kau juga tidak bisa mengatur posisi sebagai sopir. benar-benar anak muda zaman sekarang harus mengandalkan usaha sendiri. Kita bekerja sama waktu itu The film untuk was mengamankan posisi translated petugas and kebersihan dan sopir. narrated by M Media. Bukankah kita mengandalkan diri sendiri? Dudu. Maaf, kamu diperlakukan tidak adil. Kamu sudah menderita, nak. Ini Bibi punya sedikit hadiah untukmu. Bibi ini terlalu mahal. Apa yang mahal hanya beberapa ribu. Beberapa ribu. Itu palsu. Ibu membelinya online. Terima saja, dia peduli pada muka. Kalau begitu terima kasih Bibi, aku terima. Baiklah, bagus. Semakin aku melihat gadis ini, semakin aku menyukainya. Ibu dan ayah. Kamu punya anak. Anak siapa ini? Ini anakku. Omong kosong, kalian berdua baru mulai berkencan. Dari mana datangnya anak sebesar itu? Maaf. Ini anakku. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Kakek nenek, jangan marah pada ibu dan ayah. Baiklah, kita tidak marah. Kakek nenek hanya bermain-main dengan mereka. Bagus sekali. Masih kecil sudah melindungi ibu. Siapa namamu? Namaku Subao. Ini adik perempuanku. Namanya Sibao. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Kehidupan cintamu. Ayahmu dan aku tidak akan ikut campur. Tapi kenapa kamu tidak bisa bermurah hati dan memperkenalkan kami pada Dudu dan anak-anak Dudu? Benar. Menjadi ayah tiri, apa yang harus disembunyikan? Kalau saja dia cucuku sendiri. Alangkah indahnya Sibao. Dudu, cepat beri kami satu lagi. Ibu dan ayah. Subao dan Sibao sudah cukup bagiku.
Kamu anak. Zibao. Selamat merayakan toko kami. Memenangkan hadiah pertama Lottery Mark 6, 30 juta. Siapa yang seberuntung itu? Bahkan ada fotonya. Sudah mulai sore. Kita harus pergi beli hadiah. Itu kau. Kenapa kau terus memegang wajahku seperti ini? Kamu sangat tampan. Memangnya kenapa kalau aku lihat lebih dekat? Begitu saja, begitu saja. Pergi. Grup Shu cukup murah hati. Jangan bergerak. Apa yang kamu lakukan? Aku melihat mantan pacarku. Dia sudah lama menggangguku. Pertahankan pose ini. Jangan biarkan dia The melihatku. film was translated Mantan and pacarmu. narrated Di mana by dia? M Media. Jangan bergerak. Aku berutang banyak uang padanya. Jika dia melihatku, dia akan meminta uang padamu lagi. Kalau begitu ayo pergi, ayo pergi. Minggir. Direktur Gao, cepat turunkan semua standiku. Jika besok aku melihat satu saja, jangan repot-repot datang bekerja. Baiklah ketua. Adegan sebesar ini dan dibongkar begitu saja. Orang kaya sangat sulit untuk menyenangkan. Ini akan terlihat bagus dipakai ayah, dia akan terlihat tampan. Nyonya, apakah Anda membeli setelan untuk suami Anda? Setelan-setelan di sana terlihat sangat cocok. Aku sedang membeli hadiah untuk ayah mertuaku. Tidak apa-apa, tidak ada biaya untuk mencoba. Aku ingin melihatmu memakai jas. Kenapa kamu tidak coba satu? Sebenarnya saya sangat berterima kasih kepada Anda. Hari ini adalah hari pertama saya bekerja. Jika Anda tidak ingin mencobanya, saya tidak akan punya kesempatan untuk menyentuhnya. Impian saya adalah menabung cukup uang untuk membeli satu. Dan meminta orang yang saya cintai memakainya saat kita menikah. Kalau begitu saya akan ambilkan untuk Anda, Yang Chunhua. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh setelan ini? Dua pelanggan ingin mencobanya. Dia pantas mencobanya. Tapi bukankah filosofi grup Shu kita? Pelanggan utama. Diam. Kamu baru di sini. Kamu mau mengajari saya manajer toko. Kenapa kamu memukul orang? Ini karyawan saya. Saya akan pukul siapapun yang saya mau. Kau adalah manajer toko grup Shu. Ya, apakah kamu iri? Grup Shu, tapi itu adalah grup keuangan nomor 1 di kota Jinjiang. Gaji pokok bekerja di grup Shu adalah 15.000. Kalian berdua bajingan miskin. Belum pernah melihat uang sebanyak ini kan? Siapa ketua grup Shu ini? Benar-benar mereka merekrut orang sembarangan. Untuk apa kamu masih berdiri di sini? Keluar. Yang Chunhua, antar tamu keluar. Maaf Nona. Maaf Tuan, ini semua salah saya. Itu bukan salahmu. Tunggu sebentar, panggil manajermu ke sini. Kamu pikir kamu siapa? Kamu mau bertemu manajer kami. Kau akan tahu siapa aku saat dia datang. Sebenarnya kamu siapa? Aku. Siapa yang mencariku? Direktur Anda akhirnya datang. Kedua orang malang ini telah menurunkan citra toko kita. Mereka tidak mau pergi meskipun kita usir. Aku akan lihat siapa itu. Ketua. Selalu ada seseorang membuat masalah di toko. Itu mereka. Dua tamu terhormat, apa yang perlu Anda beli saat mengunjungi toko kami? Bukankah Anda mengajari saya untuk tidak membiarkan orang miskin? Haruskah orang miskin diperlakukan berbeda? Masuk ke toko kami, adalah pelanggan toko kami, adalah dewa toko kami. Bagaimana biasanya aku mengajarimu? Bukankah Anda mengajari saya untuk tidak membuang waktu pada orang miskin? Kamu, Kami mau coba jas itu. baiklah, mohon tunggu sebentar. Mahal sekali. Direktur, apakah toko Anda punya diskon? Tidak. Hari ini semuanya diskon. Semuanya diskon berapa? The film was translated and narrated by M Media. Diskonnya berapa? Diskon 90%. Diskon 90%. Kamu dengar itu? Dia bilang diskon 90%. Sepertinya kamu memang orang kaya. Pembelanja besar apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jas ini cukup cocok. Aku mau. Juga. Dasi itu. Apakah juga termasuk diskon penukan? Nona dasi ini hadiah gratis. Nyonya, apakah Anda membayar tunai atau kartu?
Bagaimanapun juga tidak masalah. Tapi aku minta kinerja penjualannya dicatat atas namanya. Begini Nyonya. Yang Chunhua belum melewati masa percobaan kami. Jadi kinerja penjualannya tidak bisa dihitung. Aturan omong kosong macam apa itu? Mulai hari ini, aturan ini dibatalkan. Dibatalkan. Kamu manajer yang cukup bijaksana. Oh iya. Jas yang sama. Kemaskan satu set lagi untukku dan kirimkan padanya. Kirimkan padaku. Biarkan suamimu memakainya saat kalian menikah. Terima kasih. Ini murah. Bagaimana kalau makan ini? Menurut anggaran ini, kita seharusnya masih bisa menambahkan hidangan vegetarian. Kata, berapa hari sulit lagi yang harus kita jalani? Menurutku ayah dan ibu sangat bahagia seperti ini. Benar saja kebahagiaan tidak bisa diukur dengan puan. Kalian sudah pesan. Kalau tidak punya uang jangan datang ke tempat seperti ini untuk makan. Apa maksudmu mengatakan itu? Kian Dudu. Gao Sheng Qiang. Kalian saling kenal. Bajingan ini siapapun yang mau mengenalnya, silakan saja. Kamu masih diam-diam mencintaiku ya? Diam-diam mengikutiku sampai sini. Kamu sakit Gao Sheng Qiang. Aku sudah putus denganmu sejak lama. Apa kamu tidak tahu? Apakah ini pria baru yang baru saja kamu temukan? Ibu tidak boleh bicara seperti itu tentang ibu. Kamu bahkan menemukan 2 beban tambahan. Mereka bukan anakku kan? Aku bilang kamu, jangan pernah berkaca diri. Begitukah? Apa kamu bahkan bisa melahirkan anak selutu ini? Ya, ayahku. Bukan kamu. Mengambil sepatuku yang usang untuk dipakai. Bagaimana rasanya? Jaga ucapanmu. The film Aku was akan. translated and narrated by M Media. Aku akan panggil polisi. Aku akan ke rumah sakit. Aku akan bermain sebagai korban. Gao Sheng Qiang, sudah berapa kali kamu pakai trik ini? Aku sudah bosan melihatnya. Aku tidak akan ke rumah sakit. Aku mau gelang ini. Kamu perampok. Lepaskan, lepaskan. Kau baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Kenapa kau merebut sesuatu yang harganya beberapa dolar? Ini hadiah dari orang yang lebih tua. Aku harus menyimpannya dengan aman. Kalian tunggu saja dan lihat. Ayah, ibu. Apa kita masih makan besar? Kita tidak akan memakannya. Itu menjijikan. Bagaimana kalau biar ayah pulang dan membuatkanmu makanan besar malam ini? Baiklah. Baiklah, masakan ayah yang terbaik. Kamu. Ini uang yang keluarga Sumu hutang pada keluarga Sun kami. Jika kau tidak setuju menikah denganku, aku akan segera menarik investasiku. Bisakah kau tega melihat Paman Shu dan Bibi Shu di usia setua itu? The film Bangkrut. was translated and Ayo, narrated sudah by waktunya M lagi. Media. Saatnya kita makan buah. 1 apel untuk setiap orang. Jauhkan dokter dariku. Kalau begitu sisanya ini akan ditinggalkan untuk ayah. Ayah pasti sudah kembali. Pergi dan lihat. Ayah, siapa tante ini? Subao, bawa Zibao. Kembali ke kamar untuk bermain, baiklah. Halo, aku tunangannya. Halo, saya istrinya. Tadi malam kami tidur bersama. Orang miskin bekerja keras, kekuatan di tangan mereka benar-benar luar biasa. Dudu, aku. Apa yang perlu dijelaskan? Sebutkan hargamu, tinggalkan dia. Shu Yiming. Jadi kamu sudah menemukan ibu angkat yang kaya. Uang di kartu ini cukup untuk semua biaya hidupmu seumur hidup. Siapa yang ingin kamu buat jijik? Kamu pikir aku peduli dengan sedikit uangmu itu? Memperebutkan seorang pria. Kamu benar-benar berpikir kamu istimewa. Biar ku katakan padamu, pria seperti anjing ini, bahkan jika kamu memberikannya, aku bahkan tidak akan berkedip. Kamu, untuk apa kamu masih berdiri di sini? Ini rumahku. Aku tidak ingin melihatmu. Keluar. Sudah ku bilang keluar. Tidak bisakah kamu mengerti keluar? Sudah ku bilang keluar. Kamu dengar aku keluar. Siapa yang peduli dengan uang recehmu itu?
Ibu, apakah kamu jatuh cinta pada ayah? Bagaimana mungkin? Jika kalian berdua tidak menyukainya, aku tidak akan repot-repot dengannya. Ibu jangan khawatir. Ayah akan kembali untukmu. Kodok berkaki 3 sulit ditemukan. Pria berkaki 2 banyak. Tunggu ibu mencarikan ayah baru untukmu. Adik kita harus bantu ibu. Rebut ayah kembali. Bagaimana kami bisa membantu? Aku punya rencana. Yeming, Bibi itu benar-benar menyebalkan. Kita bahkan tidak bisa bicara dengan ayah sendirian. Ayah hanya akan menyukai ibu. bos, bawakan aku cincin berlian terbesar di tokomu. Bawa ke sini. Baik Nona, silakan tunggu sebentar. Apa kamu mengalami semacam guncangan mental? Membawa begitu banyak barang The palsu? film was Apa kamu translated tidak malu dengan and beratnya? narrated Kenapa by kamu ada di Anthony. mana-mana? Kamu benar-benar meremehkan orang. Kamu pikir hanya kamu yang punya uang di dunia. Aku tidak tahu apakah aku punya uang atau tidak. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak akan tinggal di lingkungan kumuh seperti itu. Bos tidak perlu melihat. Bungkus saja dan gesek kartuku. Bos, aku adalah VIP di tokomu. Aku mau cincin berlian yang dia incar. Ini harus menunggu sampai saya mengeluarkan cincin berliannya. Mari kita lihat apakah cocok untuk kalian berdua. Kamu, pas sekali. Sepertinya kamu harus menggunakan cincin berlian lain untuk pernikahanmu. Bos, kemari. Gesek kartunya. Apa kamu punya uang di kartu ini? Aku ingat kamu membuang kartu hitam yang kuberikan padamu. Tidak ada uang. Gesek dan lihat apakah ada uangnya. Kalau tidak ada uangnya, aku akan mengembalikannya padamu. Jika nanti tidak ada uang di kartu ini, aku akan lihat bagaimana kamu mengatasi situasinya. Cian Dudu, yang seharusnya kamu pertimbangkan adalah bagaimana jika ada uang di kartu ini? Di mana kamu akan mendapatkan kembali mukamu? Kenapa kamu belum menggeseknya? Saldo 1.367.520.000. Ini, bagaimana ini mungkin? Kamu pasti mencuri kartu Xu Yiming. Apa hebatnya menghabiskan uang pria? Nona, apa Anda bercanda? Xu Yiming itu hanya seorang pelayan. Gaji bulanannya 3.500. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Uang ini semuanya milikku sendiri. Tertawa terbahak-bahak. Apa katamu pelayan restoran? Sepertinya Xu Yiming benar-benar hanya menganggapmu mainan. Dia bahkan tidak mau memberitahumu identitas aslinya. Identitas asli. Dudu. Yeming, kenapa kamu lama sekali ke kamar mandi? Aku bertanya padamu, apa identitas aslimu? Aku. Kaca, apa yang harus kita lakukan? Ayah dan ibu sebentar lagi akan mulai bertengkar. Giliran kita naik panggung. Ibu dan ayah, Bukankah kalian berdua seharusnya di taman kanak-kanak? kami di sini untuk melindungi ibu. Ayah nakal. Ayah berbohong pada ibu. Aku tidak mau berteman denganmu lagi. Sibau, bisakah kau mendengarkan penjelasan ayah? Baiklah. Si Bao, Fu Bao. Udara di sini tidak bagus, tidak kondusif bagi kesehatan fisik dan mental anak-anak. Ayo pergi. Permisi. 6 tahun yang lalu. Pergi selidiki rekaman pengawasan dari 6 tahun lalu. Ketua Shu. Apakah Anda mencurigai Nona Sun tidak? Kaca, ini perusahaan ayah kan? Haruskah kita The pergi film was mencarinya? translated and narrated by Cian Dudu Media. benar-benar luar biasa. Jika kamu tidak bisa melakukannya sendiri, kamu membiarkan anak-anakmu datang. Halo kakak, kami di sini mencari ayah. Kami di sini mencari ketua Anda. Apakah kamu tersesat? Perlukah menelepon ibumu? Teman-teman kecil, bagaimana kalau aku antar kalian mencari ayahmu? Baiklah, Ayo pergi. ketua Anda. Seharusnya tidak di lantai atas, di kantor tingkat tinggi. Anda salah jalan kan? Tidak, lewat sini jalannya. Ketua ada di depan. Kaca, aku takut. Tidak apa-apa, adik kakak akan melindungimu. Ini tempatnya. Ayo masuk. Paman, aku tidak bisa mendorong pintu seperti ini. Tidak bisa dibuka. Mana mungkin? Biar aku coba.
Kalian berdua. Biarkan aku keluar. Kalian berdua. Biarkan aku keluar. Kamu mau menculik kami? Kamu masih jauh dari itu. Kalian berdua. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Halo, Nona Sun. Aku mengacaukan segalanya. Kamu bodoh. Kaca, bagaimana kalau ayah tidak ada di sini? Tidak apa-apa, kita akan pergi mencarinya. Kaca, kita sudah keluar begitu lama? Apakah ibu akan khawatir? Ayah, jika kita menghilang, barulah ibu akan mencari ayah. Halo Ketua Shu. Halo, Shui, Fubao, dan Si Bao hilang. Apakah mereka pergi mencarimu? aku melihat mereka. Lalu kamu di mana? Saya akan datang menjemput mereka. Aku, lewat sini. Aku akan mengirim mereka kembali. Kamu tunggu aku. Ayah, apakah kamu benar-benar akan menikahi wanita jahat itu? Ayah, apakah ayah tidak akan menjadi ayah kami lagi? Sayangku, ayah punya kesulitan. Perusahaan kakek dan nenek saat ini sedang menghadapi kesulitan dan perlu berpisah dari ibu untuk sementara waktu. Tapi, aku masih ayahmu. Bajingan, kami tidak akan berteman denganmu lagi. Kalian juga tidak mau melihat perusahaan kakek dan nenek bangkrut dan berakhir di jalanan kan? Beri ayah sedikit waktu. Percayalah padaku. Jadi ini tentang uang. Seharusnya kamu bilang begitu dari tadi. Kami adalah dewa kekayaan kecil. Yang paling tidak kami kekurangan adalah uang. Baiklah. Apakah ayah tahu? Kalian adalah berkahku. Ayah, apa yang kakak katakan itu benar. Entah ayah pergi mencari ibu. Dia punya. Kamu sangat perhatian. Dan ayah masih berpura-pura miskin untuk menipumu. Aku benar-benar minta maaf. Baiklah, kita akan mencari ibu. Ayo pergi. 6 tahun lalu, kita sudah putus hubungan. Aku membesarkanmu selama 20 tahun tanpa hasil. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Apakah ini perampokan? Kalian orang jahat. Kamu tidak boleh memukul ibuku. Ibu sakit ya? Ibu Si Bao baik-baik saja. Kamu pasti pria liar yang ditemukan kakakku. Dan bahkan punya 2 beban. Kami sudah mencari Anda selama 6 tahun. Kalau Nenek Li tidak bertemu Anda sedang belanja di pasar, kami masih tidak akan bisa menemukan Anda. Mereka adalah orang tua angkat saya. Ini putra mereka. Halo Paman dan Bibi. Saya suaminya Dudu. Mantan suami. Saya tidak punya uang. Dia juga tidak punya uang. Dia hanya seorang pelayan restoran. Jangan berpikir untuk mendapatkan uang dari sakunya. Anak Film muda, was kamu tidur translated dengan and putriku. narrated by M Media. Dan kamu punya 2 anak. Kamu harus memberikan uang mahar kan? 200.000. Bukankah itu terlalu banyak? Kamu benar-benar bisa mengatakan apa saja. Saya tidak pernah punya hubungan dengannya. Anak-anak juga bukan anaknya. Mengapa memeras uang darinya? Kami membesarkanmu selama 20 tahun. 20 tahun ini tidak bisa sia-sia. Tepat sekali. Dulu keluarga Huang menawarkan 200.000 sebagai uang lamaran. Kalau Anda menikah ke keluarga mereka, Anda bisa jadi nyonya kaya. Tapi Anda tidak mau. Sekarang Anda terjebak di rumah bobrok ini. Sekarang bahkan rumah rakyat ini, kami bertiga bahkan tidak bisa tinggal di dalamnya lagi. Saya di sini untuk pindah hari ini. Jika kamu bersedia membayar untuk membantuku membesarkan anak-anakku, saya akan kembali bersamamu hari ini. Ibu kami ke sini minta uang, bukan mengumpulkan barang rongsokan. Bagaimana kalau begini? Kamu mau uang tunangan kan? Berapa banyak uang? Aku bisa membiarkan Dudu memutuskan hubungan denganmu. Seseorang bersedia membayar tagihan. Baiklah, 200.000. Asalkan kamu memberiku 200.000. Dia milikmu. Kalian tidak pernah berubah. 6 tahun, kamu masih ingin memperlakukanku seperti barang dagangan. Dan menjualku begitu saja kan? Baiklah. Aku janji. 200.000 kan? Baiklah, kami akan pergi sekarang. Kakak aku doakan kamu dan iparmu bahagia. Baiklah, ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Mengapa kamu memberikannya kepada mereka? Ibu, apakah mereka kakek nenek dari pihak ibuku? Mereka bukan. Orang tua kandung ibu. Pergi saat ibu masih sangat kecil. Tapi mereka tidak baik pada ibu. Benar. Perlakukan mereka seperti orang asing. Dudu, aku tidak menyangka kehidupanmu sebelumnya.
begitu sulit. Jadi, dari mana datangnya 200.000 milikmu? Dan kamu begitu saja memberikannya kepada mereka? Hanya 200.000. Bagaimanapun mereka membesarkanmu selama 20 tahun. Shu Yiming, mudahkah bagimu mencari uang? Berapa banyak piring yang harus kamu cuci? Seberapa bersih kamu harus mengepel lantai? Sebelum kamu bisa menabung 200.000 itu. Ini yang orang tuaku berikan padaku. Aku tahu. Apakah itu biaya putus hubungan? Bagus, sangat bagus. Kamu, Shu Yiming, sekarang sudah menempel pada wanita kaya itu, Sun Ruoye, putri tunggal grup Sun. Baiklah, saya ucapkan selamat. Mulai sekarang kamu akan menjadi menantu tinggal dari keluarga super kaya. Dudu, aku punya alasanku. Ibu, ayah, dia kekurangan uang. Kehilangan banyak uang. Dengar, anak-anak semua tahu kamu kekurangan uang. Kamu hanyalah pria mata duitan. Keluar dari sini sekarang. Tidak mau melihatmu. Aku sangat membencimu. Keluar, cepat. Dudu, Minggir. kenapa kamu tidak mau mendengarkan penjelasanku, wanita? Jelaskan apa jelaskan. Keluar. Aku sangat marah. Aku belum pernah semarah ini seumur hidupku. Ibu, apakah kamu cemburu? Ibu, sebenarnya ibu lebih kaya dari tante itu. Kenapa ibu tidak memberitahu ayah? Beritahu dia untuk apa? Kita harus merahasiakan bahwa kita tidak memberitahunya kita punya uang. Tentang villa besar itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin melihat warna asli bajingan ini? Kakak, bagaimana ini? Ibu mulai membenci ayah. Jangan takut, jangan takut. Ini adalah api kecil cinta. Sayang, bantu ibu memilih satu. Mana yang terlihat terbaik? Ibu ayah menikahi tante jahat hari ini. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Ini pertunangan, bukan pernikahan. Kalian berdua setan kecil benar-benar tahu banyak. Ibu memikirkannya semalaman tadi malam. Aku tidak bisa membiarkan wanita itu lolos begitu saja. Ibu, kamu tidak akan mencoba menggagalkan pernikahan kau. Apa yang kamu bicarakan? Ayo, bantu ibu memilih gaun perang. Ibu akan mengalahkan kecantikan pengantin. Cepatlah. Bagaimana dengan yang itu? Baiklah. Terima kasih semuanya sudah datang ke acara pertunangan Yiming dan aku. Fubao, Sibao, pergi minta permen pada ayahmu. Ayah? Ayah? Apakah ayah akan menikah? Kenapa ayah tidak mengundangku dan ibu? Ayah, kamu tidak menginginkan kami lagi. Dia bukan ayahmu lagi. Kalian berdua jangan membuat masalah untukku. Subao, Sibao, setelah ayah menyelesaikan adegan ini, aku akan mengajakmu bermain baiklah. Cian Dudu, biar ku beritahu. Berhenti mengganggu Shu Yiming. Dia tidak akan menikahimu. Suamiku mengambil selir hari ini. Aku membawa anak-anakku untuk meminta segelas anggur perayaan. Apakah ada masalah? Cian Dudu, aku sarankan kamu jangan membuat masalah. Bukankah kamu hanya ingin uang? Sebutkan hargamu. Bawa anak-anakmu dan keluar dari sini. Mengapa tidak ada tetua kita di sini hari ini? Perjamuan pertunanganmu ini agak terlalu terburu-buru, bukan? Kamu ingin menjadi selir suamiku. Kalau begitu kamu harus bersikap seperti selir. The film was Bersikaplah patuh. translated and narrated by M Media. Cian Dudu, akta nikahmu ini palsu. Bahkan nama suamimu salah. Namanya Shu Yiming, bukan Shui. Benarkah? Apakah kamu punya nama lain? Sui lebih mudah diucapkan. Kartu identitasku tertulis Su Yiming. Dengan kekuatan keluarga Sonku, aku bisa membuatmu tidak bisa bertahan di kota ini. Dudu, kamu kembali dulu. Hari ini bukan saatnya membuat masalah di sini. Shui, aku bertanya padamu. Berani mengatakan bahwa kamu tidak pernah memilikiku di hatimu? Shu Yiming, jawab aku. Aku hanya bertanggung jawab atas apa yang terjadi 6 tahun lalu. 6 tahun lalu? Apa yang terjadi 6 tahun lalu? Ambil uangnya dan pergi. Adalah pilihan terbaik untukmu saat ini. Baiklah. Baik. Aku mau 10 miliar. Apa kamu gila? 10 miliar. Aku hanya takut kamu punya umur untuk mengambilnya, tapi tidak punya umur untuk menghabiskannya. Dudu, untuk apa kamu butuh begitu banyak uang? Ayah, kamu bodoh sekali. Yang dia inginkan bukan uang. Itu kamu.
Sepertinya ayah sama seperti ibu. Lambat secara emosional. Sun Ruoe, aku beri kamu 1 hari lagi untuk mempertimbangkan. Jika kamu menundanya 1 hari lagi, mengapa tidak ada tetua kita di sini hari ini? Apa latar belakang wanita ini? Dia berani mengancam Nona Sun. Saya pikir dia pasti sangat membutuhkan uang. Cian Dudu, aku sarankan kamu jangan menolak tawaran hanya untuk dipaksa. Minum hukuman. Apa kau mau melakukan ini di depan kedua anak ini? Biarkan mereka lihat betapa tidak tahu malunya ibu mereka. Kamu tidak boleh mengganggu ibuku. Baiklah. Perjamuan pertunangan hari ini dibatalkan. Ditunda. Ayo pergi. Ayah akan mengajakmu makan sesuatu. Yeming. Bahkan jika kita bercerai, dia tetap ayah dari anak-anakku. Sampai jumpa, kau. Bukankah ini keluarga hantu miskin? Sungguh sial. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Jangan merusak kesenangan kami. Kalian mau pergi ke hotel ini? Apa urusanmu? Hotel ini bukan milikmu kan? Mengapa aku tidak bisa masuk? Hotel ini milik grup Shu. Saya manajer lobi hotel ini. 1 bulan 10.000 Kian Dudu. Kalau kamu menyesal sekarang dan kembali bersamaku, masih belum terlambat. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu mengesankan. Ternyata mantan pacarnya di Odil. Kian Dudu selera mudul sangat buruk. Siapa yang tidak pernah buta pada suatu saat? Benar. Siapa yang kamu bicarakan? Fubao, Sibao. Tutup telinga kalian. Mengatakan kamu sampah. Mengatakan kamu melewatkan wanita secantik, bunga sepertiku. Kamu pantas mendapatkannya. Dulu kamu yang tidak bisa tampil, dan kamu sombong. Kamu berani mengungkit masa lalu denganku. 6 tahun yang lalu. Gao Sengkiang. Kamu pria mati. Kamu ternyata selingkuh dengan sahabatku. Bukankah itu hanya selingkuh? Aku juga bisa melakukannya. Ayo pergi. Kencan 1 malam. Dulu aku hanya sembrono sekali itu. Hanya sekali. Dan kemudian aku hamil Fubao dan Sibao. Sampai sekarang aku masih tidak tahu siapa ayah dari anak-anak itu. Kamu sendiri tidak hati-hati, siapa yang bisa kamu salahkan? Kamu bilang aku tidak hati-hati. Kamu pelaku sebenarnya. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin aku menjadi ibu dari 2 anak di usia yang begitu muda? Kalau bukan karena anak-anak ada di sini hari ini, aku akan memukulmu sampai mati sekarang. Baiklah. Jangan emosi, jangan emosi. Aku tidak sanggup menyinggungmu. Aku sanggup menghindarimu. Sampai jumpa. Keluar dari sini sekarang, atau aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Tenang. Ada apa-apa kamu makan mesiu hari ini? Baru saja bercerai. Tidakkah kamu tahu? Dudu. Aku janji padamu, beri aku waktu. Setelah aku mengurus semuanya, kita akan menikah lagi, baiklah. Ayah, ibu bisa menyelesaikan masalahmu. Jadi bisakah kita? Terima kasih Fubao dan Sibao, tapi ayah adalah seorang pria. Apapun yang terjadi, aku sama sekali tidak bisa melibatkan istri dan anak-anakku. Kalau begitu aku akan percaya padamu kali ini. Ayo masuk dan makan. Maaf, ada biaya minimum di sini. Kami hanya melayani pelanggan VEP. Silakan pergi semuanya. Tidak. Grup Su ini, mengapa ada begitu banyak penjaga gerbang? Kamu juga bermarga Su? Su yang mana? Su dari grup Su. Su yang nyaman. Tidak peduli Su yang mana. Pokoknya grup Su ini, aku benar-benar semakin tidak menyukainya. Kamu di masa depan, tidak peduli pekerjaan, apa yang kamu cari. Kamu tidak diizinkan datang ke grup Su ini. Kamu mengerti? Kenapa kalian lambat sekali? Cepat pergi, cepat pergi. Tunggu, aku akan menelepon bosmu sebentar lagi. Halo Linyi. Aku datang ke hotelmu untuk makan. Sulit sekali. Ada penjaga di pintu. Beraninya kamu bicara seperti itu. Tamu terhormat, tamu terhormat. Silakan masuk. Kamu punya koneksi yang cukup luas. Kamu kenal macam-macam orang. Dulu, dia hanya seorang pelayan. Kemudian dia dipromosikan. Duduk. Bawa anak-anak masuk dulu. Baiklah, ayo pergi. Aku curiga dia.
adalah orang yang kucari 6 tahun lalu. Wanita ini sudah menghasilkan banyak uang. Langsung masuk ke pintu keluarga Su Anda. Dia tidak tahu aku punya uang. Duduk. Aku melihat semuanya. Pantas saja kamu bilang, kamu tidak tertarik padaku. Kamu suka pria. Omong kosong apa yang kamu pikirkan? Aku memberitahunya bahwa aku ingin dia memberi kita makan gratis. Dia mengambil kesempatan untuk memanfaatkanku. Memanfaatkanmu. Aku bahkan belum memanfaatkanmu. Dia memanfaatkanmu. Kamu tunggu. Dia sudah berjanji akan memberi kita makan gratis untuk seluruh tempat. Makanan gratis untuk seluruh tempat. Aku harus bilang, kamu memang punya penampilan. Mengandalkan menjual pesonamu untuk mendapatkan makanan gratis. Merasa tidak buruk. Jadi kamu mempertanyakan. Aku Ibu dan ayah, kita tidak bisa membukanya. datang. Lain kali aku pasti akan membiarkanmu melihat pesonaku. Ayo makan. Itu. Kapan pertunjukannya dimulai? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apakah dia bisa diandalkan. Fubao dan Sibao, ada apa? Mereka pasti mengalami reaksi alergi. Cepat ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaan anak-anak? Mereka alergi kacang. Sebagai orang tua, bagaimana bisa kalian begitu ceroboh? Anak sekecil itu, betapa menderitanya mereka. Kakak, bukankah kita dewa kekayaan kecil? Kenapa kita alergi? Manusia benar-benar punya banyak kelemahan. Kurasa ini keturunan. Alergi kacang. Dokter, aku juga alergi kacang. Apakah banyak orang alergi kacang? Biasanya Fubao dan Sibao yang menjagaku. Aku tidak tahu mereka alergi kacang. Aku benar-benar bukan ibu yang baik. Aku minta maaf. Akulah yang memberikannya kepada mereka. Terima kasih, dokter. Fubao, Sibao. Ibu dan ayah. Maafkan ibu sayang. Ibu yang tidak menjagamu dengan baik. Ayah juga minta maaf padamu. Ayah bahkan tidak tahu kamu alergi kacang. Tidak apa? Apa kita kau tidak tahu? Bayi-bayiku yang malang sudah menderita. Ayah, kita adalah keluarga. Kita menghadapi kesulitan bersama. Sangat menyenangkan memilikimu. Lah, grup Shu ini benar-benar mengesankan. Kami menyambut hangat Anda, Nyonya Shu. Nyonya Su. Aku... Apa pekerjaan ayahmu? Ibu, bayangkan saja kamu adalah istri ketua Shu. Itu tidak baik. Itu akan merapatkan kakek dan nenek. Maafkan aku. Aku bukan Nyonya Su. Kamu salah orang. Tidak ada kesalahan. Saya punya fotomu. Lihat. Foto ini benar-benar aku. Berapa banyak uang yang Su Yiming habiskan untuk mengatur kalian semua. Memainkan sandiwara ini. Tugas kita adalah melayani ketua Shu. Sekarang bahkan anak-anak tukang bersih-bersih dan sopir bisa dipanggil ketua. Dan mereka bahkan punya kantor khusus. Ini terlalu megah. Ini. Siapa yang mengatur ini? Ketua Shu kita memerintahkan ini digantung. Sayang, lihat betapa megahnya ayah membuatnya. Untuk merayakan kepulanganmu dari rumah sakit. Ibu, kenapa kamu tidak bisa melihat bahwa ini yang ayah lakukan untukmu? Ibu, cinta tidak bisa diukur dengan puan. Mengetahui ayah bekerja begitu keras, ibu masih berbohong pada ayah bahwa ibu tidak punya uang. Baiklah. Apa yang kamu katakan membuat ibu merasa sedikit bersalah. Ketika ibu menemukan kesempatan, ibu akan mengaku pada ayah. Kantor ketua. Cukup mengintimidasi. Selamat datang Nyonya di kantorku. Cukup dengan istri ketua. Aku merasa sudah mengalaminya. Ayo pergi. Ini benar-benar kantorku. Su Yiming, berhenti berpura-pura di sini. Jangan benar-benar masuk nanti.
Akan sangat memalukan jika ketua yang asli tahu. Kalau begitu biarlah memalukan. Kamu memainkan ini begitu besar. Kantor sebesar ini. Lebih besar dari rumah kita. Akan sangat bagus jika kamu benar-benar seorang ketua. Dengan begitu aku bisa menjadi istri ketua setiap hari. Dudu. Sebenarnya, aku adalah ketua grup Shu. Fubao, Sibao. Dia bilang dia ketua. Cepat. Mainkan permainan peran dengan ayahmu. Katakan terima kasih ayah, karena membiarkan aku menjadi generasi kedua yang kaya. Aku tidak bercanda denganmu. Aku tidak bermain cosplay. Aku benar-benar ketua. Aku punya entry di Baidu Baik. Kamu bisa memeriksanya. Kamu jelas-jelas ketua. Tapi kamu berbohong padaku bahwa kamu adalah seorang pelayan. Apakah kamu takut aku mengincar uangmu? Aku akan memukulmu, dasar pembohong. Ini. Berapa harganya ini? 10.000. Baiklah. Aku akan memukulmu dengan tangan yang lain. Kamu jelas-jelas ketua. Tapi kamu berbohong padaku bahwa kamu adalah seorang pelayan. Aku sudah makan makanan biasa bersamamu setiap hari. Kakak, kalau kita tidak bertindak, ayah akan dipukuli sampai mati oleh ibu. Sayang anak tangan-tangankan, biarkan saja mereka. Fubao, Sibao, ayo pergi. Dudu. Dengarkan penjelasanku. Shu Yiming. Aku hanyalah seorang ibu tunggal, membesarkan 2 anak, dan masih menganggur. Dulu aku pikir kita pasangan yang serasi. Sekarang aku pikir, aku tidak cukup baik untukmu. Ayah, kamu kacau lagi. Ayah, jangan khawatir. Kami akan membantu ayah membujuk ibu. Fubao, Sibao, anak siapa kalian berdua sebenarnya? Kalian masih ikut denganku atau tidak? Pergi. Bidi Wang. Di pasar petani, kita sekarang. Apakah masih ada penjual yang curang timbangan? Tidak. Beli sayur sekarang. Jauh lebih murah. Aku lanjutkan pekerjaanku. Bos, potongkan aku sepotong daging, aku akan memindai kodenya untukmu. Nona Kian, aku tidak akan mengambil uangmu. Ada apa? Pasar petani kami bisa bertahan berkat kamu dan pacarmu. Grup Shu benar-benar tidak mengakuisisi tanah ini. Itulah sebabnya aku bisa mempertahankan usaha ini. Ya, terima kasih padamu dan pacarmu atas bantuanmu yang murah hati. Wanita tua ini akan mengumpulkan sampah sekarang. Jadi kami semua pedagang kios sudah mendiskusikannya. Di masa depan, saat kamu dan pacarmu datang membeli sayuran, semuanya gratis. Oh ya, akhir-akhir ini aku sering melihat pacarmu. Dia sering datang. Itu masalah lain. Kamu tetap harus membayar saat dibutuhkan. Ayah, Kamu di sini. Anak-anak sudah tumbuh besar sekali. Lihat keluarga berempat ini sangat bahagia. Benar. Hari ini, aku juga ingin menyampaikan pesan kepada semua orang. Grup Shu berencana memberikan kepada semua bos peningkatan peralatan baru. Ada timbangan elektronik gratis di sana. Dan juga kantong plastik ramah lingkungan. Semua orang bisa mengambilnya sendiri. Ayo pulang, ibu akan pulang dan memasak untuk kalian. ibu, bisakah ayah pulang dan makan malam bersama kami? Ya, ibu. Dengan ayah di sini, kita bisa makan 2 mangkok. Anak-anak yang makan terlalu banyak, tidak baik untuk kesehatan mereka. Itu. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Meskipun kondisimu tidak baik, aku masih Shu Yiming yang itu. Ayah, kamu benar-benar pria lurus. Kenapa kamu mengungkit yang seharusnya tidak diungkit? Ayah benar-benar merusak suasana. Jika kalian berdua ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayah, maka ibu akan pulang duluan. Tidak. Aku ingin makan masakan ibu. Ada apa denganmu? Aku belum makan. Perutku sakit. Berhenti berpura-pura. Apa kau mau aku membawamu ke rumah sakit? Tidak, hanya saja. Terlalu lapar. Ibu, Ayah hanya perlu makan. kamu harus membawanya pulang dan memasak untuknya. Benar. Sakit. Kau sangat berat, padahal belum makan. Ayo pergi. Makan cepat. Makan dan cepat pergi.
Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kau belum pernah memakai baju kotor sebelumnya. Tapi ayah adalah ketua besar. Kalau dia pakai baju kotor, dia akan ditertawakan. Ya, Bagaimana kau tahu dia ketua besar? Bahkan aku baru kemarin pergi ke grup Shu untuk mencari tahu. ibu kamu bilang bahwa anak-anak yang memakai baju kotor itu tidak higienis dan akan sakit. Ya, itu. Aku mau mandi. Dan ganti baju. Jangan khawatirkan aku. Aku tahu di mana kamar mandinya. Tidak. Kau, Tidak apa-apa. Fubao, pergi ke lemari dan ambilkan baju untuk ayahmu. Bawa ke kamar mandi. Ya, Teruslah Su Yiming. Kamu pasti bisa tinggal di sini hari ini. Kamu bisa melakukannya. Ayo. Fubao ada apa sakit ya? sakit ibu aku tidak bisa berdiri. Apa parah? Ayo ke rumah sakit. Tidak, aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Kalau begitu tugas mengantar pakaian ke kamar mandi dipercayakan padamu. Zubao ini dia pergi dan berikan ini pada ayah. Tidak, si Bao itu perempuan. Anak laki-laki dan perempuan tidak boleh saling menyentuh. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak kesesatan? Ibu tolong cepat pergi. Ayah sudah tidak sabar menunggu. Baiklah. Aku pergi. Ini bajumu. Kenapa kau tidak memakai baju? Siapa yang memakai baju di kamar mandi? Kenapa aku tidak bisa membuka pintu ini? Chin, duduk, kau di mana? Kau berani bersembunyi dengan seorang pria. Jangan berani-berani kau keluar. Tan jahat, kenapa kamu di sini? Baik. Aku belum menyelesaikan urusanku dengan kalian berdua soal kejadian terakhir kali. Hari ini aku akan menghajar kalian berdua sampai mati. Kamu akan rugi kalau memukul jiwa kekayaan. Anak yang sombong hidungnya akan panjang. Sun Ruoe. Kenapa dia di sini lagi? Sun Ruoe, apa yang kamu lakukan di sini? Kalian berdua, seorang pria lajang dan seorang wanita lajang. Apa yang kalian lakukan di kamar mandi? Kami tidak melakukan apa-apa. Lagi pula, kami adalah suami istri. Jadi kenapa kalau kami melakukan sesuatu? Kalian berdua sudah bercerai. Pria ini, Xu Yiming menghamiliku 6 tahun lalu. Lalu aku keguguran yang membuatku mandul. Dia ditakdirkan untuk bertanggung jawab padaku seumur hidupnya. Aku tidak percaya 6 tahun lalu. Wanita itu adalah kau. Aku adalah wanita itu 6 tahun lalu. Aku ingin melihat video pengawas hotel untuk memastikan. Jadi sampai fakta jelas. Silakan tinggalkan rumahku. Rumahmu. Apa kau benar-benar rela tinggal bersama Xian Dudu di rumah kecil Reyot ini? Keluar sekarang. Jangan menyesal. Subao, Sibao, kamu baik-baik saja. Ayah, kami baik-baik saja. Su Yiming, tolong tinggalkan rumahku. Dudu, aku. Kau seharusnya membereskan dulu hubungan antara kau dan Sun Ruoe. Ayah, kami bisa bantu urusan Wan. Tapi kami tidak bisa bantu ayah dengan ini. Iblis kecil. Dudu, masalah 6 tahun lalu. Aku belum menyelidikinya dengan jelas. Orang yang berhubungan denganku belum tentu Sun Ruoe. Bajingan, kau dan yang itu dari 6 tahun lalu. Sama saja seperti pria yang menghamiliku. Kalian semua bajingan. Aku berbeda dari mereka. Jika itu anakku, aku pasti akan bertanggung jawab. Benar, jadi kau harus bertanggung jawab pada Sun Ruoe. Lupakan soal rujuk. Lagi pula kita sudah bercerai. Selain itu, aku tidak mau mencari pria tidak bertanggung jawab. Mereka tidak pantas menjadi ayah anakku. Masalah 6 tahun lalu. Aku pasti akan menyelidikinya dengan jelas. Aku pasti bisa memberimu penjelasan. Percayalah padaku. Ibu, apa yang Tanti jahat itu? Katakan benar. Aku tidak percaya ayah akan melakukan hal seperti itu. Ini masalah antara kita orang dewasa. Kalian anak-anak jangan terlalu banyak berpikir. Terutama kau, si kecil usil. Aku harus bantu ayah. Ketua Show, Anda mencari saya. Rekaman pengawasan dari Hotel Les 6 tahun lalu. Apapun caranya. Dapatkan itu untukku. Ini, Ketua Show, ketika ini terjadi 6 tahun lalu. Saya sudah memeriksa rekaman pengawas hotel. Tapi sistem pengawas hotel sedang dalam perawatan hari itu.
Dan sekarang sudah 6 tahun. Lupakan soal pengawas itu. Hacker ini sangat terkenal online. Cari dia. Dia pasti punya cara. Ya. Kakak, bisakah ayah dan ibu tetap bersama? Tentu saja mereka bisa. Kakak sedang bantu ayah sekarang. Aku tahu. Kamu melakukan hal meretas itu lagi, kan? Jangan sampai ibu tahu. Ibu akan mengomeliku lagi. Gao Shengqiang, kau bajingan keparat. Kau ternyata selingkuh dengan sahabatku. Bukankah itu hanya selingkuh? Aku juga akan melakukannya. Ayo pergi. Hubungan 1 malam. Seperti yang diduga, itu ibu. Anak-anak tidak boleh menonton. Fu Bao Si Bao, keluar untuk makan malam. Datang. Ketua Shu, jangan khawatir. Tinggal sedikit lagi. Ada apa? Ketua Shu, perusahaan kita sepertinya kehilangan koneksi internet. Apa? Kenapa internet tiba-tiba mati? Saya juga tidak tahu. Saya juga tidak bisa memuat apapun. Saya juga. Ada apa ini? Hampir saja dia menemukan kebenarannya. Bibi dan Paman, ini adalah ginseng liar berusia 1000 tahun. Menutrisi yin dan mempercantik kulit. Tidak ada yang lebih baik. Kapan Rui kembali dari luar negeri? Kenapa aku tidak mendengar anakku menyebutkannya? Yiming sibuk dengan pekerjaan. Masalah sekecil itu. Wajar jika dia tidak memberitahu kalian berdua. Apakah ayahmu baik-baik saja? Ayahku, bagus, sangat bagus. Hanya saja, dia cemas tentang pernikahanku. Lalu selama bertahun-tahun di luar negeri, apakah kamu tidak punya pacar? Ibu, apa ibu kenal ayah 6 tahun lalu? 6 tahun lalu. Aku tidak mengenalnya. Kau lupa, ayah adalah pelayan yang ibu ambil dari restoran. Fu Bao. Ibu, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Adik apa? Kau selalu memanggilnya ayah. Tapi sebenarnya kau tahu bahwa dia sama sekali bukan ayah kandungmu. Kalau begitu mulai sekarang, Dia adalah ayah kandung kami. Ya, dia adalah ayah kandung kita. Dia adalah ayah kandung kita. Sun Ruwei, apa yang kamu lakukan di rumahku selarut ini? Aku hanya berbicara dengan Rui tentang calon pasangan dengan ayahmu. Standar Woi terlalu tinggi. Dia tidak menyukai salah satu dari mereka. Yiming, bagaimana menurutmu? Apakah aku dan Yiming cocok? Itu tidak boleh. Dia sudah punya pasangan. Siapa? Tentu saja ini Qian Dudu. Masalah Qian Dudu, orang tuaku tahu tentang itu. Lalu apakah kalian berdua tahu bahwa Xian Dudu punya 2 anak tiri? Kami tahu. Jangan sebut betapa lucunya kedua anak itu. Oh ya, yang satu namanya Fu Bao, dan yang satu namanya Zibao. Benar. Benar, sudah lama aku tidak melihat mereka. Aku cukup merindukan mereka. Lalu orang tuamu juga rela. Dia membawa 2 anak tiri untuk menjadi menantumu. Apa yang tidak rela? Selama Yiming bersedia, kami berdua tidak akan menghalangi kalian anak muda. Bolehkah aku masuk? Kenapa kamu belum pergi juga? Siapa yang mengizinkanmu naik? Kenapa kamu belum pergi juga? Yiming, demi kegilaanku padamu, beri aku satu kesempatan saja. Aku sudah memberimu cukup muka. Jangan coba-coba mendorong keberuntunganmu. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi. Maafkan aku, maafkan aku. Maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Apakah komputernya rusak? Keluar. Keluar. Sekretaris,
Cepat bantu aku menjadwalkan waktu untuk memperbaiki komputer. Aku butuh kamu mengawasi tanpa pergi sebentar pun. Sampai komputer selesai diperbaiki. Ya, Ketua Shu. Ibu. Ibu akan terlambat kerja. Omong kosong. Ibu tidak perlu pergi bekerja sekarang. Ibu, kalau kamu tidak pergi bekerja lagi, kamu akan jadi tidak berguna. Kalau begitu tidak berguna. Lagi pula aku punya banyak uang. Orang malas sepertimu tidak akan bisa mempertahankan kekayaan. Meskipun sekarang punya uang. Akan ada hari ketika semua kekayaanmu habis. Hilang. Hilang. Apa maksudmu uangku akan hilang? Hanya dengan bekerja keras dan menjadi kaya melalui ketekunan, baru bisa mempertahankannya. Orang yang patah hati hanya bisa menyibukkan diri untuk keluar dari kesedihan. Dua tuan. Aku mengerti. Aku akan segera bekerja sekarang juga. Ibu masih begitu mudah dibodohi. Itu sebabnya dia jelas-jelas suka ayah. Tapi tetap tidak mau mengakuinya. Cien Dudu, kamu sudah bolos kerja tanpa alasan. Tidak masuk kerja berhari-hari. Dan bersikap seperti nona muda. Apa kamu lupa aturan restoran ini? Maaf, bos. Aku akan segera pergi. Bos, aku akan membantunya. Kamu akan membantunya. Shu Yiming. Aku bahkan belum selesai denganmu. Karena bolos kerja tanpa alasan. Bukankah kau ketua? Sesekali aku juga datang untuk merasakan hidup. Untuk merasakan hidup dengan gaji bulanan 3.500. Apa yang kalian berdua bisikan? Apa kalian mengeluh soal gaji rendah? Tidak, bos, aku tidak bermaksud begitu. Aku akan mulai bekerja sekarang. Tuan, berapa lama komputer ini akan diperbaiki? Ini hanya kegagalan perangkat keras. Ganti saja dan akan baik-baik saja. Baguslah. Sekretaris. Nona Sun. Pergi tuangkan aku segelas air. Ketua Shu secara khusus memerintahkan. Selama komputer diperbaiki, saya tidak boleh meninggalkannya. Tidak ada orang luar di sini. Apa yang kau takutkan? Ini? Calon istri ketua grup Shu. Tidak mungkin seorang pelayan. Kau benar, sekretaris. Siapa yang akan menjadi nyonya masa depan grup Shu? Kau harus berpikir baik-baik. Berkencan itu satu hal. Pernikahan adalah masalah lain. Nona Son, saya akan ambilkan segelas air untuk Anda. Masukkan video ini. Hapus yang asli. Sepanjang hari, akulah yang melakukan semua pekerjaan kotor dan melelahkan. Cien Dudu, setelah dipotong uang bolos, ini gajimu? Terima kasih, The bos. film was translated and narrated by M Media. Lihat aku bertingkah seperti pesuruh. Bukannya aku belum pernah melihat uang sebelumnya. Apa? Tentu saja gajinya harus diserahkan pada istriku. Kalau begitu kau harus menyerahkan grup Shu kepadaku. Grup saat ini sedang menghadapi krisis keuangan. Setelah aku menyelesaikannya, aku pasti akan memberikannya padamu. Ketua, tidak perlu berpura-pura miskin di depanku. Aku tidak mengincar uangmu. Juga, jangan terus-menerus mengintaiku setiap hari. Aku datang bekerja untuk melupakanmu, bukan untuk melihatmu. Dudu. Maafkan aku ya. Kebenarannya akan segera terungkap. Ketua Shu, komputernya sudah diperbaiki. Baiklah. Aku akan segera ke sana. Kau. Kamu adalah satu-satunya istriku. Orang ini. Apakah itu Sun Luwei? Ya. Benar-benar dia. Ketua Shu, apa Anda benar-benar akan menikahi Nona Sun? Tidak mungkin. Aku tidak akan menikahinya. Menjadi ayah tiri yang bahagia, tidak begitu buruk. Ibu, kapan ibu akan jujur pada ayah? Dia akan menikahi wanita lain. Apa yang perlu diakui? Tapi menurutku, ayah tidak suka tante itu. Tapi, ibu berharap ayah adalah pria yang bertanggung jawab. Ibu lihat, Apa ini?
6 tahun lalu, pria yang punya hubungan dengan ibu adalah Shu Yiming. Dia adalah ayah kandung kami. Dari mana kau mendapatkan video ini? Aku meretas sistem pengawasan hotel. Mudah untuk mengambil videonya. Kalian berdua, apa kalian sudah tahu? Dia adalah ayah kandungmu. Ya, kami tahu sejak awal. Lalu, kenapa tidak bilang dari tadi? Kami hanya ingin ibu dan ayah saling mencintai. Bayi-bayiku, Ayah pasti sudah lihat videonya juga. Jadi ibu harus memikirkan bagaimana menjelaskannya pada ayah tentang ibu yang pura-pura miskin untuk menipu dia. Fubao, Zibao. Bisakah kalian membantu ibu? Tidak, ibu. Ibu harus cari tahu sendiri. Ibu, kalau kamu suka ayah, kamu harus mengejarnya kembali. Mereka semua bilang mudah bagi wanita mengejar pria. Untukmu, ibu akan habis-habisan. Aku... Shu Yiming, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya, aku sangat kaya. Dan tinggal di Villa Yunding. Itu juga tidak akan berhasil. Kau tidak bisa bilang begitu. Bagaimana jika dia bertanya padaku, dari mana uang itu berasal? Bilang padanya, aku memenangkan lotre. Itu juga tidak akan berhasil. Dia tidak akan percaya. Atau bilang padanya, Fubao dan Zibao adalah reinkarnasi dewa kekayaan. Wanita ini telah membohongimu. Kenyataannya, dia dipelihara oleh pria lain. Anak-anak itu juga milik orang lain. Tinggal di Villa Yunding. Tidak mungkin. Hanya kau, dengan sepenuh hati ingin memiliki kehidupan yang baik dengannya. Tapi bagaimana dengannya? Di satu sisi tinggal di rumah mewah yang disediakan oleh pria lain. Di sisi lain tinggal di rumah tua reyot untuk memikatmu. Sudah jelas. Dia hanya menginginkan uangmu. Aku bersedia. Aku bersedia mengambil uangku. Sadarlah, si bodoh yang mabuk cinta. Kau ingin memberikannya pada semua orang tapi mereka tidak menginginkannya. Kau di sini. Aku memesankanmu miso food. Bukan mie instan, miso food asli. Dudu. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ya, aku ingin mengaku padamu. Aku sudah mendengar semuanya. Kamu tinggal di Villa Yunding. Aku sangat kaya. Tapi aku berpura-pura miskin, hanya untuk menguji ketulusanmu. Tidak ada niat lain. Mari kita akhiri sampai di sini. Aku tidak bermaksud menipumu. Aku minta maaf padamu. Tidak perlu. Awalnya aku pikir Sun Ruwei berbohong padaku. Aku tidak menyangka kamu benar-benar tinggal di Villa Yunding. Villa Yunding itu dimenangkan dari lotre saat aku hamil. Apa kamu pikir aku akan percaya itu? Tidak, aku sudah menang berkali-kali. Dan aku punya fotonya. Jika kau tidak percaya, aku akan mencarikannya untukmu. Cukup, aku pergi. Hati-hati. Ibu ayah di mana? Kenapa dia tidak kembali bersama ibu? Fubao, bagaimana ini? Ibu mengacaukan segalanya. Orang normal tiba-tiba tahu bahwa dia adalah ayah dewa kekayaan. Dia belum bisa menerimanya untuk sementara. Beri ayah waktu untuk menyesuaikan diri. Ibu, sejak awal, bukankah seharusnya kita tidak berbohong pada ayah? Ya, Lalu, dia berpura-pura miskin dan menipuku dari awal. Aku sudah memaafkannya. Kenapa dia tidak bisa memaafkanku? tidak apa-apa ibu. Ayah tidak akan meninggalkan kami. Kalian berdua, pasti ada caranya untuk membuat Sun Ruwei bangkrutkan. Ada cara. Tapi kami tidak bisa melakukan itu. Melanggar aturan akan dihukum. Ayo pergi, ambil kartu bannya. Kita akan mencari ayah. Berapa banyak uang lagi yang dibutuhkan? Kita bisa membeli kembali saham Sun Ruwei. Ketua Shu, masih kurang 100 juta. Masih kurang banyak. Aku hanya bisa menyalahkanmu untuk bersama Nona Sun dulu. Apa? Di matamu, apakah aku hanya bernilai 100 juta? Bukankah cuma 100 juta? Ibuku punya. Subao Zibao. Kenapa kalian di sini? Kami di sini untuk memberi uang pada ayah. Ibu cepat keluarkan. Ada 100 juta di sini. Apa cukup? Tidak cukup, aku punya lebih banyak. Uang yang kamu tipu dari pria lain. Aku tidak akan menggunakannya. Apa maksudmu uang yang kuperas dari pria lain? Itu uangku. Uangmu,
Bukankah kamu anak orang kaya? Kamu juga tidak bekerja. Bagaimana kamu menjelaskan uang ini? Mengerti? Pasti si jalan kecil Sun Rowe yang memfitnahku kan? Apa dia bilang aku menipu pria demi uang mereka? Bukankah begitu? Aku hampir percaya padamu. Tentu saja tidak. Sudah kubilang sebelumnya. Ini uang yang kudapatkan dari lotre. Lotre. Peluang menang lotre adalah 1 banding 5 juta. Berapa kali kamu bisa menang? Apa kamu percaya sendiri? Dua orang ini benar-benar bikin pusing. Kaca, ayah sepertinya tidak percaya ibu. Jika kau tidak percaya, tanyakan pada Fubao dan Sibao. Mereka adalah dewa kekayaan. Merekalah yang membantuku memenangkan lotre. Ibu tidak berbohong padamu. Dia benar-benar tidak punya uang. Kami yang punya uang. Aku dan kakakku menebak nomor lotre. Kita bisa bantu ayah memenangkan lotre. Kalian berdua berbalik melawanku. Kalian berdua. Jika Fubao, Sibao bisa pilih semua yang beli. Minuman beli 1 gratis 1. Percaya saja padaku. Baiklah. Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Fubao Sibao, terserah padamu. Masalah kecil. Bos, bayar. Membeli begitu banyak botol. Bisakah kamu menghabiskannya? Jangan disia-siakan. Tunggu sebentar. Bos, 6 botol lagi. Karena 6 botol ini semuanya dapat hadiah. Kamu bercanda. Jika kamu bilang 1 atau 2 botol menang, itu akan bisa dipercaya. Begitu banyak semuanya menang. Bagaimana mungkin? Keberuntunganku tidak pernah salah. Baiklah, jika The film semua was ini memenangkan translated hadiah, and aku akan mentraktir narrated by kalian semua M gratis. Media. Baiklah. Jika di sini, asal 1 botol menang. Ini Fubao Zibao. Kalian luar biasa sekali. aku rugi banyak hari ini. Baiklah. Sekarang kamu percayakan. Uang ibu itu semuanya miliknya sendiri kan? Kamu sudah menyakiti ibu. Dudu. Maaf. Seharusnya aku tidak berpikir seperti itu sebelumnya. Ibu, ayo pergi. Kalian. Jangan ikuti kami. Kami tidak mau ayah seperti kamu. Jangan ikuti kami. Ayo pergi. Bukankah kita datang untuk merebut kembali ayah? Kenapa kamu tidak menginginkannya lagi? Oh iya, terlalu mudah didapatkan. Mereka tidak akan menghargainya. Ini namanya mundur secara strategis. Biarkan dia tenang beberapa hari dulu. Tunggu dia mengejarmu. Kalian berdua sangat dewasa sebelum waktunya. Dari siapa kalian belajar ini? Kecerdasan dan bakat. Itu bawaan. Ibumu punya gen yang bagus. Aku juga berkontribusi kok. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Ini adalah rumah tempat kita meninggalkan kenangan bersama. Aku akan segera pindah kembali ke villa besarku. Jika kamu suka tempat ini, nanti aku akan menyewakannya padamu. Aku di sini untuk mengemasi barang-barang. Kalau begitu masuklah. Betapa romantisnya. Ayah akhirnya mengerti. Proposalmu ini diatur seperti ini. Agak terlalu kumuh. Dudu. Maukah kamu menikah denganku? Katakan ya padanya. Katakan ya padanya. Malam ini aku bisa menginap di sini. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Masa percobaanmu belum selesai. Aku belum yakin. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi ayah Fubao dan Sibao? Ibu, biarkan saja ayah tinggal. Seperti yang diduga, anak perempuan lebih dekat dengan ayah mereka. Sibao sangat baik. Sibao, apakah kamu mau ikut ayah? Fubao. Dalam beberapa hari, aku bisa mengajakmu untuk membeli banyak sekali mainan. Karena begitu, mari kita tinggal bersama ayah beberapa hari. Apa boleh begitu, Ibu? Kami ingin membantu Ibu. Mari kita periksa Ibu dan ayah. Fubao Zibao, cepat kemari. Lihat kakek dan nenek. Sayang-sayang, kami sudah kembali. Zibao,
Kakak sangat merindukanmu. Kami juga rindu kakek dan nenek. Mulut kecil yang manis sekali. Orang tua, lihat betapa besar mereka sekarang. Mereka persis seperti Yiming waktu kecil. Kami adalah anak-anak ayah. Ya. Sekarang, kalian semua anak keluarga Shu. Di mana ibumu? Bukankah dia datang bersamamu? Ayah masih dalam masa percobaan. Dia belum lulus ujian ibu. Begitulah. Dasar bocah. Apakah ini tentang Ruoe? Kamu membuat Dudu marah lagi. Kamu sudah dewasa. Dan urusan wanita saja kamu tidak bisa tangani. Kamu tidak berguna. Ayah, soal Sun Ruowei, aku yang akan mengurusnya. Aku hanya merasa sedikit kasihan padanya. Wanita itu, dia sama sekali tidak terlihat sederhana. Tidak seperti Dudu kita. Baik hati, antusias, dan murni. Cepat kau bawa Dudu kembali untukku. Atau kau bisa lupakan masuk ke keluarga Shu. Ibu, apa aku benar-benar anak kandungmu? Menantuku adalah putriku sendiri. Mulai sekarang, kau menikah ke dalam keluarga ini. Menikah ke dalam keluarga. Kalian berdua juga mengolok-olokku. Asal aku bisa menikahi Qian Dudu, aku akan jadi menantu yang tinggal di rumah. Hanya saja nanti, anaknya mungkin harus memakai marga Qian. Apel, kamu pikir aku akan keberatan? Keluarga Shu kita tidak punya tahta untuk diwariskan. Qian adalah nama keluarga yang hebat, menguntungkan, benar. Kita berdua adalah orang tua yang tercerahkan. Kita sangat menghormati menantu kita. Biarkan Dudu menikah ke dalam keluarga kita tanpa khawatir. Nah, ini semua hadiah yang kubawa untukmu. Dan ini adalah kartu tambahan saya. Beli apapun yang kamu mau. Gesek sesukamu. Bibi, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu masih memanggilku Bibi. Kamu akan Film menikah was untuk kedua translated kalinya. and Panggil aku ibu, narrated by ibu. M-Media. Dudu. Terakhir kali Yiming tidak perhatian. Dia menikah diam-diam. Tidak sopan padamu. Ya, terakhir kali. Aku salah. Kali ini, mari kita atun agar kedua orang tua bertemu. Bagaimana menurutmu? Mari kita diskusikan cara menangani pernikahan. Aku tidak punya orang tua. Aku dibesarkan oleh orang tua angkatku sejak aku kecil. Kami bahkan tidak saling menghubungi lagi. Lihat betapa menyedihkan anak ini. Dia tidak pernah merasakan kasih sayang ibu sejak kecil. Begitukah? Mulai sekarang, kamu adalah putri kami sendiri. Jangan khawatir, mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Ibu dan ayah, dan kami. Ibu, kakakku ada di sana. Kau pikir hanya karena kau pindah, kami tidak akan bisa menemukanmu. Bukankah terakhir kali aku sudah memberimu 200.000? Apa yang kamu lakukan di sini? Mencariku lagi. Aku dengar kamu akan menikah dengan keluarga kaya, maka sebagai ayahmu, aku harus menyaksikan sendiri kamu menikah untuk menebus penyesalan 6 tahun lalu. 6 tahun lalu, kamu sudah menjualku. Sejak hari itu, kita tidak ada hubungannya lagi satu sama lain. 6 tahun lalu, skandal kecilmu itu. Apakah keluarga Su tahu tentang itu? Apa kamu tidak takut kalau aku akan memberitahunya dan dia tidak akan menginginkanmu lagi? Kalian mungkin tidak tahu. Su Yiming, dia adalah ayah kandung anakku. Bagaimana mungkin? Kau pasti salah. Bukan itu yang Sun Ruowei katakan. Jadi itu Sun Ruowei yang mengirim kalian ke sini. Aku benar-benar meremehkan wanita ini. Nona Sun, cantik dan baik hati. Dan bahkan mengenalkanmu pada pekerjaan. Tidak sepertimu yang tidak tahu berterima kasih. Sama sekali tidak peduli hidup atau mati saudaramu. Kamu pikir Sun Ruowei itu baik? Kalau begitu cari saja Sun Ruowei. Apa yang kamu lakukan di sini? Mencariku. Kal, akhir-akhir ini aku sedikit kekurangan uang. Pinjami aku uang untuk dibelanjakan. Tidak mungkin. Kalau kamu tidak memberikannya padaku, kami akan mengikatmu dan pergi mencari Ketua Shu. Ada apa dengan kakimu? Kau baik-baik saja. Aku tidak sengaja memelintirnya. Ketua Shu, jangan percaya padanya. Putri yang kubesarkan. Aku paling mengenalnya. Dia penuh niat buruk. Diam. Aku tidak mau dengar. Kau memfitnah Dudu lagi. Dia istriku. Jika maharnya tidak sesuai, kami tidak akan menikahkan putri kami. Benar, kau mau menikahi adikku tanpa adat yang pantas. Tidak mungkin. Abaikan mereka. Ayo pergi. Ada apa ini? Ketua Shu sedang memeluk seorang wanita. Bukankah itu istri ketua? Aku bahkan memposting foto mereka terakhir kali. Ya, itu dia. Sepertinya Nona Sun tidak punya kesempatan. Jangan atur kegiatan seperti ini lagi. Aku punya kecemasan sosial. Kursi eksekutif ini sangat nyaman. Menjadi ketua itu hebat sekali. Sebenarnya kau tahu, menjadi istri ketua itu lebih baik. Angkat kakimu, biar kulihat di mana kau terluka. Sakit di sana. Gosokkan untukku. Shu Yiming.
Kau membuatku kehilangan muka. Media semua tahu bahwa keluarga Sun dan keluarga Shu akan menikah. Dan kau membawa wanita ini ke sini. Bagaimana kau berharap media akan menulis tentangku? Kau sendiri yang pergi ke media untuk menyebarkan rumor. Kau. Jika kau tidak menikahiku, keluarga Sun akan menarik investasi mereka di grup Shu. Tunggu saja grup Shu bangkrut. Jangan khawatir. Aku punya banyak uang. Jangan sebut-sebut keluarga Su, bahkan membeli seluruh keluarga Sunmu. Bukanlah tugas yang sulit. Shu Yiming, apakah kau pantas untukku? Masa lalu, biarlah berlalu. Mari kita buka lembaran baru. Selain itu, keluarga Sunmu sekarang tidak bisa membeli saham di keluarga Su. Bagaimana mungkin? Keluarga Sun adalah pemegang saham utama grup Shu. Dulu iya, tapi sekarang tidak lagi. Dengarkan aku baik-baik. Pamanmu, paman dari ibumu, ayahmu, bibi buyut keduamu. Singkatnya, semua orang di keluargamu Sun, termasuk kamu, saham senilai 100 juta yang ada di tanganmu. Semuanya sudah kubeli. Sekarang, aku adalah pemegang saham terbesar grup Shu. Benar, dia sekarang bos besar kita. Aku hanya seorang karyawan. Ayo, Panggil aku ketua dan biarkan aku mendengarnya. ketua. Kau tidur denganku 6 tahun lalu. Aku punya bukti video. Apa kau pikir kau bisa membersihkan dirimu hanya dengan mencoba menyangkalnya? Ada juga video tentang ini. Apakah aku boleh menonton video ini? Dudu, itu semua sudah berlalu. Jangan marah setelah menontonnya. Video dari 6 tahun lalu. Apakah itu yang Fubao tunjukkan padaku? Apa yang terjadi? Video ini. Apa yang terjadi? Kau wanita dari 6 tahun lalu. Kupikir kamu tahu. Kamu adalah ayah kandung Fubao dan Sibao. Itu kamu mengganti videonya. Yeming, kamu jelas-jelas menonton video The ini. film was Kamu tidak akan translated menyangkalnya kan? and narrated Baiklah. by M Media. Trik apa lagi yang kau punya sekarang? Ketua show, saya sudah mengundang peretasnya. Biarkan dia masuk. Baiklah, kuharap itu tidak membuatmu takut. Silakan. Fubao Sibao, kenapa kamu di sini? Karena aku adalah hacker-yan ayah Kari. Ayah, kakak benar-benar peretas. Percayalah padanya. Aku sebelumnya jelas mengirim video itu pada ayah. Kenapa ayah baru melihatnya sekarang? Cian Dudu, kamu benar-benar mengajari anak-anak cara berbohong, tapi mereka semakin besar. Dan kalian dua bajingan kecil, mengucapkan omong kosong. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang anak-anakku seperti itu. Kamu berani memukulku. Bagaimana jika aku memukulmu? Apa yang tidak berani kulakukan? Apa kamu tahu konsekuensi menyinggungku? Jika konsekuensinya parah, aku tidak keberatan menamparmu beberapa kali lagi. Agar aku tidak. Yeming, Dudu. Kenapa kita tidak lupakan saja di depan anak-anak? Beri contoh yang baik. Ibu, pukul saja dia. Kami tidak melihat apa-apa. kamu benar-benar tidak berguna. Aku memukulmu, dan kamu bahkan tidak berani melawan. Begitukah? Katamu kamu terlihat sangat cantik, dan keluargamu cukup kaya. Pria seperti apa yang tidak bisa kamu temukan? Kenapa kamu harus mencari orang seperti ini? Pria cerai beranak yang menikah lagi. Cian Dudu, kamu berani melakukan tes paternitas. Aku tidak percaya dua bajingan kecil ini adalah milik Shu Yiming. Aku berani. Baiklah, berhenti gemetar. Kepalaku jadi pusing. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Meskipun mereka bukan anakku, aku pasti akan memperlakukan mereka seperti anak kandungku. Mereka pasti milikmu. Hal-hal yang kau lakukan sendiri, apa kau tidak tahu? Aku sudah menukar laporan tes paternitas. Cian Dudu tunggu saja untuk dipermalukan. Ketua Shu, hasil tes paternitas sudah keluar. Tidak mungkin. Mungkinkah ada kesalahan? Cian Dudu, apalagi yang ingin kamu katakan? Aku tidak percaya. Ambil darahku dan uji lagi. Cian Dudu, kamu sudah gila. Kamu adalah ibu mereka. Apa gunanya tes? Bagaimana jika laporan sampel kedua anakku tertukar sepenuhnya? Tidak perlu diuji. Bagaimanapun juga, Fubao dan Sibao adalah anak-anakku. Tidak. Aku akan uji lagi. Ayah, jangan khawatir. Ayah, saat pertama kali bertemu denganmu, kami tahu kamu adalah ayah kami. Kalian berdua adalah dewa kecil. Memprediksi masa depan. Kami sudah melihat ayah dalam mimpi kami. Itu kamu. Ketua Shu, hasil tes paternitas tadi salah. Ini milikmu. Sekarang, apalagi yang bisa kau katakan? Seseorang bawa sekretaris itu. Ketua Shu, apa yang kau lakukan? Dari video pengawasan hotel, aku mulai mencurigaimu.
Kau benar-benar membantu Sun Ruowei menukar rekaman pengawasan. Sekarang, kau bahkan membantunya menukar tes paternitas. Ketua Shu, tolong beri saya kesempatan lagi. Sun Ruowei yang menyuruhku melakukannya. Ketua Shu. Cukup. Bawa dia. Fubao Sibao, kemarilah dan bantu aku melihat nomor berapa yang harus kubeli untuk lotre berikutnya. Istriku, kita sudah sangat kaya. Masih mau beli tiket lotre? Kau mengatakannya, kita tidak bisa hanya duduk dan menghabiskan kekayaan kita. Aku punya hadiah untukmu. Ini semua tabunganku. Terimalah dengan senyuman istriku. Xiaoxi pipis lagi.